Komisi DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Forum Pendidikan Profesi Guru atau PPG Prajabatan Kota Surabaya. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Bapenda, Penelitian dan Pengembangan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya serta Ketua Koordinator PPG Prajabatan Kota Surabaya, Rabu tanggal 12 November tahun 2025. Dalam rapat tersebut, perwakilan BKPSDM Kota Surabaya memaparkan pengelolaan formasi dan administrasi tenaga guru non-ASN yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa pengelompokan peserta seleksi guru non-ASN mengacu pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 348 Tahun 2024. Untuk R1 sesuai dengan aturan dari Kemenpan itu adalah peserta prioritas guru swasta menurut Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024. Kemudian yang dimaksud R2 adalah peserta guru XTHK 2 menurut Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024. Dan R3 adalah peserta guru non-ASN terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024. Kemudian juga untuk R5 R4 ya. R4 adalah peserta guru non-ASN yang tidak terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2025. Dan yang terakhir R5 adalah peserta lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024. Jadi yang terakomodir yang di pemerintah Kota Surabaya itu R1 sampai dengan R4 Pak. Jadi tadi seperti yang bisa Rawut 14.600. Jadi yang disampaikan teman-teman ini masuk dari R5 yang di luar pegawai Pemkot gitu loh. Jadi kita memang masih belum ada anggaran, belum ada cantolan sama sekali gitu. Seperti itu. R1 sampai R4 ini dipastikan pegawai Pemkot semua. Iya, betul. Kuotanya berapa, Pak? Kemarin kita sudah langsung memasukkan semua. Jadi semua teman-teman yang pegawai non-ASN khususnya yang tidak lulus pada seleksi tahap pertama maupun P3K tahap kedua, kita langsung daftarkan, kita masukkan ke PKN gitu melalui proses seleksi SISN gitu Pak. Jadi terus menanggapi yang pertanyaan dari Mas Raffi tadi, kenapa nggak ada formasinya? Nah itu kan kita juga formasi itu sesuai dengan perencanaan kebutuhan dan juga persetujuan dari Kemenpan RB. Jadi yang disetujui kita itu hanya formasi itu aja gitu. Tapi diusulkan? Diusulkan semuanya Pak, pastinya. Jadi kan memang nggak semuanya itu bisa disetujui sama pusat gitu Pak. Diusulkan tanpa ada kejelasan formasi yang untuk R5. Dan disampaikan bahwasanya yang R5 ini tidak ada formasinya Pak. Apakah itu juga diusulkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada? Jadi kalau formasi jabatan itu Pak pasti ada banyak ya Pak ya. Kita nggak tahu tuh dari R1, R2, R3, R4, R5. Yang kita akomodir itu sesuai dengan aturan dari formasi jabatan yang sudah diatur sama Menpan. Jadi apa aja gitu. Dan kita juga nggak tahu karena kalau R5 ini datanya itu memang dari Dapodik ya, bukan dari pemerintah Kota Surabaya juga. Jadi kita nggak ngerti. Jadi kita pokoknya mengusulkan semua formasi jabatan itu yang ada sesuai dengan Kemenpan. Jadi waktu dia masuk atau apa itu ya kita tidak tahu karena kan seluruh Indonesia memang Pak. Kemungkinan apa tuh namanya dari pusat mungkin masih belum menyetujui dari formasi yang kita, karena memang banyak Pak sebenarnya kayak dari kesehatan itu juga kan itu kan nggak bisa semua kita bisa masukkan formasi karena persetujuannya memang cuma segitu gitu Pak. Tapi mungkin ini juga jadi pembelajaran atau masukan. Ya? Iya Pak, masukan bagi kami kan ini juga nantinya kan kita harus menyerahkan di tahun 2026. Nah nanti pastinya kita mungkin akan dibantu sama Disperi ya Pak ya, karena kan kita tidak mengetahui secara pasti apa aja yang dibutuhkan untuk SDSI itu seperti apa. Seperti yang disampaikan Bu Emma,
mungkin kita perlu nanti di Sprendik bisa mengusulkannya ke kami supaya kami juga bisa mengusulkannya ke BKN dan Kemenpan RI gitu. Terima kasih, saya Habib Kauzani Azhar sebagai Ketua Koordinator PPG Prajabatan Kota Surabaya, bahwa hari ini kami mengusulkan melalui DPRD Kota Surabaya kepada Kepala Dinas maupun Kepala BKP SDM ini untuk mengusulkan kami sebagai lulusan PPG Prajabatan yang domisili di Kota Surabaya itu untuk diusulkan menjadi paruh waktu. Nah, kemudian sambil menunggu paruh waktu ini untuk tes CASN PNS di tahun depan itu kami minta ada kesetaraan, di mana kesetaraan ini itu semua hasil yang bisa masuk seleksi itu adalah yang memiliki nilai yang tertinggi, seperti itu. Terus kemudian kami melihat bahwa fakta di lapangan adalah guru-guru di Surabaya itu kondisinya kekurangan guru. Jadi bisa dimisalkan gambarannya adalah satu sekolah di Surabaya, SD maupun SMP itu paling tidak minimal memiliki kekurangan satu guru. Nah, hal ini yang melandasi kita untuk berangkat ke sini, kemudian melakukan audiensi bersama DPRD Kota Surabaya dan yang pihak-pihak yang lainnya. Bagaimana tanggapan DPR? Kalau tanggapan DPRD juga itu mau membantu untuk mengusulkan dan untuk kedepannya itu mau menambah formasi yang tersedia di Kota Surabaya khususnya. Kalau tanggapan di Kepala Dinas Pendidikan untuk sementara ini kami yang tergabung di PPG Prajabatan ini untuk masuk ke sekolah swasta terlebih dahulu. Dengan audiensi dari guru-guru tadi, Bu. Komisi D memang audiensi dari forum PPG. Nah, kita menerima dan juga bersama-sama satu visi bahwa Kota Surabaya ini memang dalam kondisi kekurangan guru. Jadi memang kondisi dari sistem dari pusat, jadi kita terkendala aturan bahwa kita sudah mengajukan kebutuhan guru sekian, tapi hanya saja yang turun menjadi boleh menjadi calon CPNS ataupun P3K hanya sekian, dan padahal tantangan para guru yang pensiun juga masih banyak, sehingga kita dorong dari Dinas Pendidikan untuk berkonsultasi pada pemerintah pusat supaya mau menambah sistem supaya memenuhi guru yang ada di Surabaya. Dari 14.600 guru yang memang ada di lingkungan negeri Kota Surabaya, kita masih kurang lebih 1.500 di SD ataupun SMP. Dan PPG ini sebenarnya dalam proses penempatan menunggu, tapi terkendala sistem ataupun peraturan yang di atasnya. Dan dari anggaran pun juga kita juga memastikan masih bisa untuk menambah dan juga menampung, karena ini mau tidak mau kita akan melihat dari kualitas pendidikan anak-anak Kota Surabaya. Kalau kita SD dan SMP tetap berkelanjutan kekurangan guru, maka akan khawatir kualitas pendidikannya akan menurun. Dari Komisi D kita juga mendorong, kalau disampaikan mau sebagai guru paruh waktu, tapi kita juga mengingatkan bahwa kesejahteraan guru tetap menjadi utama. Jangan sampai ada guru di Kota Surabaya yang di bawah UMK tentunya. Ini kita akan mendorong terus dari pemerintah Kota Surabaya, baik dari Dinas Pendidikan atau dari PKPSDM, supaya berkonsultasi, melakukan inovasi, supaya nanti ke depannya bisa benar-benar merekrut guru dan memenuhi kekurangan guru yang ada di Kota Surabaya. Ajeng Wirawati, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Legislator Fraksi Gerindra, berharap agar kekurangan guru di Surabaya bisa segera teratasi, formasi dari pemerintah pusat dapat bertambah, dan kesejahteraan tenaga pendidik benar-benar menjadi prioritas. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap sangat penting untuk menjaga mutu pendidikan di SD dan SMP negeri di Kota Surabaya. Semoga upaya kolaboratif antara pemerintah kota, DPRD, dan lembaga pendidikan dapat membawa perubahan nyata bagi masa depan pendidikan Kota Surabaya. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.